sini saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi mengenai jantung dan penyakit hipertensi. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsi, kematian akan bisa terjadi. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru dan pada bagian tengah dada. Memahami anatomi jantung dan fungsinya. Yang pertama ada perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serosa untuk melepas jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebut perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Bagian ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epikardium yang lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Yang kedua yaitu serambi atau biasa disebut dengan atrium, merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Yang ketiga yaitu bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu katup. Katup memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama, katup trikuspid, mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian, katup mitral, mengalirkan darah yang akan oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kayak oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar. Yang kelima yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa beristirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem beredar darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Otot jantung memiliki 2 siklus, dua fase siklus jantung, yaitu sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua yaitu diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Yang keenam yaitu pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Arteri adalah pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Arteri koroner kiri utama lalu bercabang berbentuk arteri left anterior descending dan arteri left circumflex. Pada arteri koroner kanan bertugas memasok darah menuju vertikal kanan, atrium kanan. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri posterior descending dan arteri marginal kanan. Yang kedua yaitu vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung
ketimbang arteri, yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang ketiga yaitu kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Selanjutnya kita ke hipertensi. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg, dan atau angka tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mm air raksa. Yang selanjutnya yaitu mengenai gejala hipertensi. Hipertensi ditandai dengan mual dan muntah, sakit kepala, mimisan, sesak nafas, nyeri dada, telinga berdenging, gangguan penglihatan, dan gangguan irama jantung. Gangguan pembuluh darah. Pertama ada stroke, yang kedua ada hipertensi. Penyumbatan pembuluh darah diawali dengan stroke. Stroke merupakan gangguan syaraf otot yang dipengaruhi pembuluh darah dan berpusat pada kepala. Biasanya syaraf yang ada di otak tidak terkoneksi dengan syaraf motorik sehingga tangan yang biasa diserang tidak dapat digerakkan karena aliran darah tidak mengalir pada bagian tubuh tersebut. Bagian terparah dari gangguan pembuluh darah yang disebabkan yaitu oleh hipertensi, yaitu komplikasi pada ginjal dan jantung. Karena aliran darah yang tidak merata, maka beberapa fungsi organ tubuh akan terkena imbasnya. Gangguan darah turut mempengaruhi volume darah yang mengalir ke jantung, jadi jangan heran jika penderita hipertensi adalah penderita jantung. Selanjutnya yaitu penyebab hipertensi. Hipertensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi prima dan hipertensi sekunder. Hipertensi prima yaitu cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun, yang akhirnya akan semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder, yaitu di mana hipertensi ini cenderung secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Faktor resiko hipertensi yang pertama memiliki usia di atas 65 tahun, yang kedua sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, yang ketiga alami kelebihan berat badan atau obesitas, yang keempat adanya riwayat keluarga dan kondisi medis yang sama, 5 kurangnya mengonsumsi buah dan sayur, 6 tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, terus memiliki kebiasaan merokok.